Makanya jangan ada yang ngomong lagi, Kristen membajak Taurat Yahudi. Itu tidak ngerti sejarah. Wong Yesus itu bukan orang Arab, Yesus itu bukan orang Armenia, Yesus bukan orang Mesir, Yesus bukan orang Yunani, tapi Yesus. Shalom saudara dalam Tuhan, saudara dalam Tuhan. Di cuplikan videonya, Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa Kristen mencuri. Saudara dalam Tuhan, ini sebenarnya sudah merupakan penghinaan bagi Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan mencuri apa? Langsung saja kita melihat videonya. Kenapa saya kasih lihat ini perjanjian lama? Loh, ini kan Torah, ini kan tanah. Torahnya dia ketubin. Kau curi. Orang Kristen curi, mencuri, dicuri. Nah, lalu kembali lagi ke banyak menggunakan istilah Kristen. Aduh, bagi yang belum tahu, iya. Ini mencuri dari mana? Mencuri dari kitabnya orang Yahudi. Iya, tanah. Nah, saudara Tuhan, itu videonya di mana Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa Kristen mencuri kitab Yahudi. Dan saudara Tuhan, mari kita mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena mengenai sejarah asal-usul kitab Yahudi dan juga Alkitab, dan sebagai jawaban daripada tuduhan atau klaim kosong Kainama. Berikut videonya. Sekarang bandingkan, ketika gereja perdana, karena saya sengaja kisahkan ini untuk apa? Gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu, saudara-saudara, dibagi dalam dua kelompok sebetulnya. Kelompok yang pertama itu gereja Nosrim, pusatnya di Yerusalem, dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara Kristus. Yakobus Yaakub, Hasadik, Yakub yang adil, Yakub si adil. Apa yang diperlakukan ya hukum Musa tadi. Maka jangan kemudian Anda pikirkan kira-kira Petrus, Yakobus itu kira-kira makan saksang, itu tidak mungkin itu. Jangan hanya karena orang Batak suka makan saksang, terus kemudian cari teman. Ada yang Batak ya? Iya kan? Banyak tuh. Bukan itu maksudnya. Tapi yang kedua, untuk pertama kali murid Yesus disebut Kristen itu di mana? Di Antioquia. Di Antioquia itulah yang disebut orang-orang non-Yahudi yang mengikuti Yesus. Satunya mengenal Torah, satunya tidak mengenal Torah. Lalu bagaimana mereka hidup dalam satu persekutuan? Nyaris terjadi gap di gereja mula-mula itu. Karena apa? Banyak orang-orang Parisi yang menjadi percaya. Anda ingat pada abad pertama itu, orang Yahudi terdiri dari 3 aliran. Saduki, yang kedua Eseni. Eseni itu tidak sempat muncul di publik zaman Yesus karena mereka sejak tahun 152 sebelum Masehi sudah meninggalkan kota Yerusalem, membawa para pengikutnya dan mendirikan komunitas baru di Qumran yang meninggalkan bagi kita The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati. Nah, kemudian yang ketiga Parisi. Orang-orang Parisi itu adalah para penafsir Taurat. Semua ini saudara satu Torah. Orang-orang yang paling kuno Israel yang pertama memisahkan diri, itu Samaria. Samaria itu menolak kekudusan kota suci Yerusalem. Kenapa? Kelompok yang di sebelah utara, ini kalau kita ngomong sejarah Israel, ini banyak orang tuh gak suka sama saya karena itu. Saya bilang kalau semua ngomong ayat, saya ngomong ayat. Ya kalau percaya, kalau tidak. Semua ngomong wahyu. Yang tidak percaya itu wahyudi kan. Benar tidak? Maka saya bilang begini, sudahlah. Kalau kamu ngomong wahyu, satunya ngomong wahyudi, satunya ngomong wahyu siombing, tidak selesai-selesai. Karena nabi-nabi ini adalah tokoh sejarah. Kenapa kita tidak lihat sejarah? Maka saya sampaikan, itu yang banyak orang tidak suka sama saya. Kemudian saya dianggap ini antek-anteknya Yahudi. Saya diem aja lah. Mau saya ngomong sebenarnya seperti apa? Saya bilang, prasasti pertama di luar Alkitab yang merujuk nama Israel itu tahun 1205 sebelum Masehi. Anda bisa lihat di Museum Nasional Mesir di Kairo.
namanya dikeluarkan oleh Fir'aun Merneptah I. Jadi itu pasca Eksodus. Ketika bangsa Israel sudah Eksodus ya, mungkin di zaman hakim-hakim itu. Mereka menulis menunjukkan kemenangan militer bangsa Mesir atas bangsa-bangsa tetangga. Lalu mereka menulis dalam prasasti itu, Yasir il-Fikat ben Perafet. Israel sudah binasa. Keturunannya tidak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi di Mesir. Masuklah di zaman Yosua. Ya, setelah zaman Yosua, zaman hakim-hakim, zaman Yosua itu terjadi pembagian tanah pusaka pada 12 suku Israel. Nah, setelah zaman hakim-hakim lewat, bangsa ini minta raja. Lalu Tuhan memberi raja. Siapa yang pertama? Saul. Saul itu berkuasa kira-kira tahun 1050 sebelum Masehi sampai 1010 sebelum Masehi. Setelah itu digantikan oleh Raja Daud 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Setelah Raja Daud, Salomo 970 sampai 930 sebelum Masehi. Lalu karena dosa-dosa Salomo itu, Israel diizinkan Tuhan untuk mengalami disintegrasi. Yang di sebelah utara itu diikuti 10 suku, yang di sebelah selatan hanya 2 suku saja, yang paling dominan Yehuda. Maka muncul kata-kata Yehudim, karena yang paling menonjol suku Yehuda. Yang di sebelah utara ini, dari tahun 930 sampai tahun 722 ketika mereka dikalahkan oleh Asyur. Waktu dikalahkan oleh Asyur itu, untuk mengurangi potensi pemberontakan terhadap negeri yang menjajahnya, maka rakyatnya itu dicampur dengan 5 suku, Babel, Hamad, Kuta, Awa, Sefarwaim. Nanti muncullah kelompok yang namanya Samaria. Orang Samaria sendiri itu munculnya dari Semer, di mana satu bukit dibeli untuk ibu kotanya kerajaan Israel Utara. Tapi bagi orang Samaria, kami ini Shomer HaTorah, penjaga Taurat. Lalu orang Eseni tadi mengaku diri, yang lari ke Qumran tadi mengaku diri sebagai Ose HaTorah, yaitu apa? Pelaku Taurat. Sementara orang Saduki hanya Taurat. Bagi Farisi, penafsir Taurat. Nanti di antara 3 kelompok ini muncul orang-orang Yehudim yang menjadi pengikut Yeshua HaMasyiah di Yerusalem, yang menegaskan bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah Sof HaTorah, yaitu penggenap Taurat. Semua kelompok ini adalah saudara satu Taurat, tapi tafsirannya beda-beda. Makanya jangan ada yang ngomong lagi, Kristen membajak Taurat Yahudi. Itu tidak ngerti sejarah. Wong Yesus itu bukan orang Arab, Yesus itu bukan orang Armenia, Yesus bukan orang Mesir, Yesus bukan orang Yunani, tapi Yesus itu orang Yahudi. 12 muridnya juga Yahudi. Lah 70 murid itu kebanyakan Yahudi diaspora. Maka di dalam Alkitab, dari 2 kelompok tadi, ada pengikut Yesus yang dari kalangan Yahudi di Yerusalem, dari kalangan non-Yahudi yang ada di Antioquia. Dari yang Yahudi itu terbagi 2 lagi, yang disebut dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, Helleniston. Itu siapa? Orang-orang Yahudi yang kebanyakan ada di Alexandria, ada di Siprus. Mereka ini bahasa ibunya Yunani, tetapi bukan bahasa Yunaninya Plato. Bahasa Yunani Koine itu bahasa Yunani internasional, cita rasanya tetap Yahudi. Hanya bahasanya, karena bahasa internasional, itu bahasa Yunani. Dan yang kedua, orang Ibrani. Orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Aramaik yang tinggal di kota suci Yerusalem. Makanya orang-orang Farisi ini, kalau Anda baca sejarah ya, baik sejarah gereja mula-mula, misalnya yang ditulis oleh Epifanius dari Salamis.
atau yang ditulis oleh sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Josephus itu mencatat luar biasa. Pertama apa? Alkitab sendiri malah tidak mencatat kemartiran Rasul Yakobus. Mengapa? Karena Rasul Yakobus belum wafat, Alkitab sudah ditulis. Kisah Rasul sudah selesai ditulis. Yang merekam kematian soko guru gereja di Yerusalem untuk orang-orang Jewish yang percaya Mesias, yaitu orang-orang Nosrim, Nisarim, pengikut Yesua dari Nazaret, itu ditulis oleh Josephus. Bagaimana kejadiannya? Kalau direkonstruksi kira-kira seperti ini. Ya, ini saya bicara sumber di luar Kristen loh. Jadi objektif ini, karena yang ngomong kan bukan orang Kristen. Banyak sekali orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi percaya karena pembelaan Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Kira-kira seperti itu. Dan Alkitab cocok di Sapa Rasul mengatakan, banyak orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya. Ini panen jiwa karena banyak anak-anak Abraham dari Israel itu yang menjadi pengikut Yesua. Baik, saudara Tuhan, untuk videonya kita sudah mendengarkan apa yang diterangkan oleh Ustadz Ahmad Kainama di videonya tadi, atau di cuplikan video tadi. Beliau mengatakan bahwa Kristen mencuri dari kitab Yahudi. Kristen mencuri kitabnya Musa, katanya. Nah, saudara Tuhan, ini klaim kosong, dan ini klaim atas ketidakpengetahuan tentang Alkitab. Kalau kita melihat dari perjanjian lama ke perjanjian baru, ya, itu berkesinambungan, saudaraku dalam Tuhan. Jadi perjanjian lama menubuatkan kedatangan Yesus Kristus di perjanjian baru. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, perjanjian baru menggenapi nubuat-nubuat dari perjanjian lama. Lalu apakah orang Kristen bisa disebut pencuri ketika menggunakan perjanjian lama? Sementara ya, perjanjian lama dengan perjanjian baru sangat sinkron dan sangat berkesinambungan. Nah, saudara Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Ustadz Ahmad Kainama hanya menyampaikan klaim kosong, dan semoga Ustadz Ahmad Kainama tadi bertobat menuduh Kristen mengatakan hal itu. Dan kita juga mendengarkan penjelasan daripada Bapak Bambang Nursena di video tadi mengenai sejarah daripada perjanjian lama, dan semoga penjelasan beliau memberikan kita pemahaman sekaligus menjawab klaim kosong Ustadz Ahmad Kainama yang menuduh Kristen mencuri kitab perjanjian lama. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak ulas kembali. Sekali lagi, semoga video ini memberkati kita, dan semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.